Oke, perkenalkan nama saya Sisi Liliana Reka dari kelas 11 akuntansi 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organisasi sektor publik. Yang pertama, definisi sektor publik. Sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh sebagian lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Yang kedua, ada persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, proses pengadilan manajemen. Yang keempat, pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Yang terakhir, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Yang ketiga, ada perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan. Sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Yang keempat, ada komponen lingkungan sektor publik. Ada A, faktor ekonomi, B, faktor politik, C, faktor kultural demografi. B. Ruang lingkup akuntansi pemerintah. Yang pertama, pengertian umum. Pengertian umum dibedakan dari 6. Yang pertama, pemerintah pusat, standar akuntansi pemerintah, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, SAP berbasis akrual, SPA berbasis kas menjadi akrual sistem akuntansi pemerintah. Yang kedua, struktur pemerintah daerah. A. Pemisah kekuasaan. B. Ke sistem pemerintah otonomi. C. Pengaruh proses politik di pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah di situ ditemukan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas yang di pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang keempat, karakter akuntansi pemerintah. Yang pertama, pemerintah tidak berorientasi laba. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran. Yang ketiga, dalam akuntansi pemerintah mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. Yang kelima, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Yang terakhir, akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba pada neraca. 5. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang keenam, prinsip akuntansi pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi. Yang kelima, prinsip prioritas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Yang terakhir, prinsip penyajian wajar. Yang ketujuh, ada asumsi dasar akuntansi pemerintah, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterpurukan. Selanjutnya, C. Penyusunan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi
terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan, perundangan, dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi lapor keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintah, khususnya ada 7 PSAP nomor 1 sampai PSAP 12. Berdasarkan rujukan referensi tersebut, dilakukan pemahaman dan analisa untuk melakukan proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan dan pemerintah daerah. Hasil proses penyesuaian dan harmonisasi dicantumkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Yang kedua, penyusunan kebijakan akuntansi akun. Tahap penyusunan kebijakan akun dimulai dari mempelajari SAP, khususnya pertanyaan terkait akun-akun seperti di bawah ini. Semuanya ada 7. Yang ketiga, ada tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang keempat, peranan laporan keuangan pemerintah. Di situ ada 4. Manajemen, akuntabilitas, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Yang D, ada sistem pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan dapat dibedakan menjadi 2, pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal adalah sistem pencatatan dalam akuntansi yang hanya dicatat 1 kali. Kalau pembukuan berpasang adalah praktik standar untuk sebuah pencatatan transaksi keuangan. Proses dari pembukuan umumnya hanya meliputi pencatatan transaksi-transaksi ke dalam berbagai jurnal dan pemberian klasifikasi kode pemikiran buku besar. Sekian presentasi, saya ucapkan terima kasih.